Assalamualaikum Bu Tika, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Nah ini agak pusing tapi ini Bapak ada permasalahan yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Oh, ada sedikit permasalahan sehingga Bu Tika ingin mengajak berbincang-bincang ya. Iya Bapak, makanya saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak ini untuk mendapatkan solusinya Pak atas permasalahan saya. Oke, siap-siap. Kira-kira dari kegiatan berbincang-bincang ini nantinya Ibu Tika mengharapkan hal seperti apa akhirnya tujuannya seperti itu Bu? Saya mengharapkan nanti setelah saya bercerita, saya bisa mendapatkan solusi Pak atas permasalahan saya. Saya juga menjadi lebih plong, lebih terarah lagi dalam ya siapa tahu itu merupakan salah saya ya Pak dalam mengajar. Lah itu nanti minta solusinya dari Bapak supaya bisa kembali ke arah yang semestinya Pak dalam mengajar. Oh baik, berarti intinya ingin mencari solusi dari beberapa permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Ibu Tika ya. Iya Baik, Bapak, tepat sekali. oke kalau boleh tahu dan boleh diceritakan permasalahan saat ini apa yang dihadapi oleh Ibu Tika di kelas? Iya, begini Pak, permasalahan saya itu kan di sekolah saya itu ada program untuk berliterasi selama 15 menit ya Kak, sebelum kegiatan pembelajaran. Nah, selama berliterasi itu, kegiatan ini tuh sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Nah, tapi akhir-akhir ini itu anak-anaknya banyak yang tidak melakukan kegiatan berliterasi selama 15 menit awal pembelajaran itu, Pak. Kalau saya di depan kelas saja, dia tuh anak-anaknya itu masih masih mengobrol, mencuri-curi untuk bersenda gurau dengan temannya atau mengganggu teman yang lain, seperti itu, Kakak. Jadinya kegiatan untuk berliterasi itu tidak berjalan maksimal. Oh, intinya gerakan yang selama ini yang literasi berjalan kurang maksimal ya. Ya, iya betul, Bapak. Berarti menurut Ibu hal itu terjadi karena apa Bu? Kenapa anak kok menjadi yang awalnya itu dulu seperti lancar dan tanpa hambatan sekarang mulai ada hambatan kira-kira apa Bu ya? Ini Pak, saya itu kan sudah bertanya dengan murid-murid ya Pak ya. Mereka itu kalau saya tanya itu pasti bilangnya saya tuh kami tuh bosan Bu, bosan seperti itu. Oh bosan. Iya, Kira-kira bosannya itu bosan seperti apa bisa dijelaskan lebih rinci? iya Apa seperti itu menandakan bosan itu Bu? iya bosannya itu seperti ini Pak. Kan karena kalau masalah fasilitas dari sekolah ya Pak, alhamdulillah di sekolah kami itu sudah tersedia berbagai macam buku bacaan untuk anak. Jadinya buku bacaannya itu sudah terpenuhi. Kemudian untuk fasilitas membaca, mereka juga ada pojok baca yang sudah dihias sedemikian menarik, penuh warna-warni juga. Nah, itu tapi kegiatannya itu loh Pak, kegiatannya itu berulang. Jadi kegiatan 15 menit yang dicanangkan di sekolah saya, itu anak-anaknya tuh membaca selama 15 menit, kemudian selama itu mereka akan setelah membaca nanti saya tanya, bu gurunya akan bertanya, apa yang mereka baca, judulnya apa. Nah, itu berlangsung selama 2 tahun. Tidak ada kegiatan-kegiatan lain, Bapak. Jadinya mungkin karena kegiatannya monoton ya, Pak ya. Jadinya siswanya itu merasa bosan. Oh berarti sebenarnya fasilitas sarana itu sudah wah, namun ada yang monoton seperti itu ya. Iya, iya Sehingga betul, Pak. muncul rasa bosan di anak. Nah, setelah mengetahui akar permasalahan, langkah atau ide apa dari ibu untuk bisa menyelesaikan kebosanan anak tadi, Bu? Ide-ide yang Nah, ada di ibu itu. iya. Ya ini, Pak, kan
tadi itu selain bosan ya Pak ya, jadi anak-anak itu merasa tidak memiliki Pak sama program itu, merasa tidak butuh. Iya, merasa tidak butuh Pak. Jadi seakan-akan tuh mereka hanya menggugurkan kewajiban saja. Jadinya anak-anaknya itu mmm, masih setengah hati menjalani literasi, belum merasa seperti, "Oh, kalau saya melakukan literasi, ini berguna bagi saya." Itu belum. Oh, Seenggaknya kegiatan ini menyenangkan untuk saya. Itu tuh belum Bapak, belum oh terlaksana. berarti selain ada indikasi hal yang monoton dan ada rasa tidak memiliki sehingga belum maksimal Bu ya. Iya Nah, iya, betul Bapak. apakah ada alasan lain Bu selain Ada tadi Bapak. bosan dan Mhm. tidak merasa memiliki atau hanya itu saja? Iya, itu saja Bapak, 2 itu yang paling mendominasi dari, anak-anak ini tidak mau melakukan kegiatan berliterasi, Bapak. Oh, kalau begitu, kalau sudah diketahui akar permasalahannya, tentunya Ibu TK ini ada tidak gambaran untuk mengatasi dari dua hal tersebut tadi, yaitu yang sudah merasa bosan, yang kedua tidak ada rasa memiliki, sehingga tidak menjalankan sesuai keinginan Ibu TK tadi. Mmm, saya ada sih Pak, tapi masih dalam pemikiran saya saja ya Pak ya. Nah, itu tuh Oke, saya itu ingin membuat suatu panggung untuk mereka berliterasi Bapak. Jadi sebagai hasil mereka literasi. Jadi kegiatan literasi yang tadinya monoton, yang hanya membaca, kemudian nanti saya tanya dari hasil literasinya, mereka bisa menampilkannya di panggung Pak. Misalnya waktu mereka membaca puisi, mereka bisa mendeklamasikan puisi itu di panggung tersebut. Panggungnya sederhana saja sih Pak, hanya di karpet seperti itu mungkin ya Pak ya, karpet nanti ada MMP-nya untuk anak-anak bisa mengekspresikan hasil literasi mereka, bisa membaca puisi, bisa juga menceritakan kembali isi cerita, atau mati mendongeng, atau bahkan bermain drama, seperti itu, Pak. Karena menurut saya kalau misalnya di mading, mading kelas itu sudah ada, Pak, dan itu terbengkalai karena anak setelah membaca, mereka menulis, kemudian nanti membaca lagi, dan itu membuat mereka bosan ya, Pak, ya. Jadi saya tuh ingin membuatnya itu menjadi suatu panggung, jadi mereka bisa berkarya seperti itu, Bapak. wow, luar biasa sekali ini idenya, yaitu ide membuat panggung untuk tampil. Luar biasa sekali. Di sini berarti anak selain ada input juga diharapkan ada output begitu Bu. Iya iya, Bapak, saya Luar menginginkannya biasa. seperti itu. Selain ide membuat panggung sebagai sarana untuk mereka tampil, apakah ada alternatif lain Bu dari eh, gagasan-gagasan Ibu yang bisa mengatasi tadi kebosanan dan rasa tidak memiliki itu Bu, selain tadi membuat panggung berliterasi? Iya, kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan itu tadi, Pak, saya tuh ingin melibatkan murid. Murid saya libatkan untuk pembuatan panggung tersebut, seperti namanya, nanti jadwalnya, jadi nama dari program tersebut, kegiatan itu nanti namanya apa, kemudian jadwalnya kapan, dan nanti itu bisa disesuaikan dengan materi-materi yang sedang berlangsung. Jadinya kegiatan ini tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Jadi bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran. Misalnya di pembelajaran IPAS kita bisa melakukan drama metamorfosis atau nanti menceritakan kembali tentang metamorfosis seperti itu Pak. Jadinya tidak mengganggu jam pembelajaran, anak-anaknya juga ikut terlibat dalam kegiatan pembuatannya seperti itu Bapak. Oke, saya bisa membayangkan nanti betapa semangatnya anak-anak Butika setelah dua ide tadi bisa dijalankan. Saya berharap itu bisa lancar dan terrealisasikan. Begini Bu, Amin. selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap dua ide tadi Bu, agar bisa berjalan lancar
dan sesuai dengan harapan Ibu. Kira-kira apa itu nanti komitmennya? Iya, komitmen saya supaya kegiatan itu bisa berjalan secara keberlangsungan, secara kontinuitasnya ada. Saya ingin membuatnya itu suatu kegiatan itu menjadi suatu kegiatan yang bagus, Bapak. Jadinya saya akan berkonsultasi juga dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dan juga nanti arahan dari kepala sekolah, juga nanti bisa bekerja sama dengan rekan sejawat untuk memanfaatkan aset-aset di sekolah untuk mendukung kegiatan tersebut. Juga orang tua murid juga Bapak, selain murid yang tadi terlibat aktif, saya juga menginginkan kolaborasi dengan orang tua murid untuk mendukung kegiatan berliterasi di rumah. Jadi kegiatan berliterasi tidak melulu 15 menit di sekolah, tapi juga berlanjut di rumah dan dipantau langsung dengan orang tuanya Bapak. Luar biasa, berarti ini makin asik ini Bu, karena anak nanti saya yakin dengan dua ide itu pasti akan menjadi wah, apalagi berkolaborasi dengan kepala sekolah, orang tua, murid seperti itu. Nah, kira-kira kapan ini Bu dilaksanakan? Tidak sabar ini, saya juga ingin mendapat laporan ataupun hasilnya seperti itu, biar saya bisa mempraktekkan di lingkungan saya seperti itu. Iya iya Bapak, ini saya rencananya inginnya melakukan secepatnya ya Bapak, karena ini sudah akhir bulan, rencananya saya akan membuat bagiannya terlebih dahulu supaya lebih terarah, kemudian saya akan mengkonsultasikan juga dengan kepala sekolah terlebih dahulu mulai bulan depan, berarti mulai tanggal 1 Oktober, minggu depan ya Pak ya, karena kan ini sudah akhir September. Iya, berarti dari hasil perbincangan kita yang awalnya Bu Tika tadi merasa ada permasalahan dengan program literasinya, anak bosan dan mulai ada rasa tidak memiliki, dan muncul ide-ide yang menurut saya sangat brilian ini, apakah perbincangan kita ini sudah membantu Ibu mengatasi masalah Ibu atau belum itu? Iya iya, Pak. Saya jadi merasa tercerahkan, Pak, karena bicara dengan Bapak, tadinya saya hanya berkutat dengan pikiran saya sendiri tentang mau solusinya seperti apa dan bagaimana. Ternyata setelah bicara dengan Bapak, ini saya semakin merasa yakin, Pak, kalau kegiatan itu bisa dilaksanakan, Bapak. Terima kasih Ibu ya, seperti ini Bu. Berarti setelah perbincangan ini kira-kira apa yang Ibu rasakan sebelum dan sesudah perbincangan ini? Yang saya rasakan tadi ya, Pak, awalnya itu saya merasa cemas, saya merasa pusing dengan permasalahan saya dan setelah bicara dengan Bapak, berbincang-bincang dengan Bapak, saya merasa tercerahkan, Pak, merasa antusias sekali untuk segera melaksanakan kegiatan ini, Bapak. Terima kasih ya, Bapak ya, luar biasa memang berbicara dengan Pak Bihin ini. Alhamdulillah, berarti waktu kita yang singkat ini ternyata bisa menghasilkan baik untuk Ibu Tika, dan insya Allah saya yakin akan baik pula untuk murid-murid Ibu Tika ke depannya. Terima Amin, amin, kasih Ibu Tika. amin. Iya, terima kasih ya Pak Bihin ya. Oke, jangan Semoga lupa bisa Bu, membawa nanti kebaikan bagi hasilnya kita semua. hasilnya di-sharing ke teman-teman saya dan juga yang lain agar bisa menjadi inspirasi dan referensi teman-teman yang ingin melaksanakan hal yang sama. Karena ide itu sangat mahal Bu, tetapi berbagi ide itu luar biasa seperti itu. Mantap, Pak. Iya, iya, Pak. Siap, Bapak. Karena ini saya merasa sudah tercerahkan, saya juga merasa yakin bisa melaksanakan kegiatan ini. Saya akan segera melaksanakannya. Juga nanti jika sudah terlaksana, saya akan meminta pendapat Pak Bihin lagi. Kita berbincang-bincang lagi untuk memberikan masukan dan umpan baliknya, Bapak. Iya, seperti itu Bu ya. Iya, iya, Bapak. Saya tunggu nanti dokumentasinya Bu. Siap, Bapak. Terima kasih. Semoga kita semua bisa
menjalankan apa-apa yang sudah kita rencanakan Bu ya. Iya iya Bapak, Ya, amin. Semoga nanti saya bisa melaksanakan dengan baik dan nanti juga bisa menjadikan referensi untuk teman-teman sejawat yang lainnya supaya bisa mengatasi jika mengalami hal yang serupa dengan saya, Bapak. oke, saya kira cukup Bu ya. Iya, cukup Saya Bapak. Terima akhiri. kasih. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tika, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Pihin. Alhamdulillah baik. Ada apa ini Pak? Kok tumben ke sini Bapak? Begini Bu, pada kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah ada waktu Bu? Ya tentu sangat banyak ini Pak waktunya buat Pak Bihin. Kira-kira mau berbincang-bincang apa ya Pak? Sebenarnya ini saya ingin sharing mengenai permasalahan di kelas saya Bu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Oh tentu Pak, saya siap untuk berbagi dengan Bapak. Untuk tujuan Bapak sendiri, kira-kira nanti setelah berbincang-bincang dengan saya ingin seperti apa ya Bapak ya? Harapan saya setelah berbincang dengan Butika, saya ini ingin menemukan ide, gagasan, atau solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi selama ini di kelas saya, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu permasalahan-permasalahannya ada apa saja ya Bapak ya? Kok sepertinya Oh, tampaknya wajahnya itu kok sangat galau ya seperti itu Pak? memang Bu, seperti ini. Akhir-akhir ini, eh, siswa ini terlihat agak kurang bertanggung jawab dan tidak fokus seperti itu, Bu. Tidak fokus dan bertanggung jawab yang bagaimana itu Pak? Dalam hal apa mereka terlihat tidak fokus dan bertanggung jawab itu? Seperti ini, ada beberapa dari murid saya itu sering tidak mengerjakan PR. Selanjutnya, kadang mereka juga tidak aktif di dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu apakah Pak Bian sudah menanyakan sama anak-anaknya penyebab mereka tidak disiplin, mereka tidak bertanggung jawab itu seperti apa, Bapak? Alhamdulillah, Ibu, setiap tidak mengerjakan PR itu saya sebenarnya langsung menanyakan, kenapa kau tidak mengerjakan PR? Alasannya itu kadang hanya lupa seperti itu. Kita sebagai guru kadang juga merasa bingung, diberi hukuman ya sekarang tidak boleh. Lah kira-kira saya harus melakukan apa terhadap murid-murid saya seperti itu ya? Oh iya, memang ya Pak, untuk sekarang itu pemberian hukuman itu bisa membuat siswa-siswi malah menjadi memberontak ya Pak, malah tidak manut seperti dulu, seperti itu ya Iya, Pak ya. Nah, seperti itu Bu. iya, Makanya nah, saya ingin berbagi dengan Ibu. Nah, iya, ya itu Pak. Penyebab lainnya apa ya Pak? Selain apakah Bapak juga menanyakan kan itu ada beberapa anak ya Pak? Apa seluruhnya lupa atau bagaimana Bapak? lah menurut temannya yang lain, itu anak-anak tersebut sering nobar Bu, mabar, main bareng Main seperti itu. bareng, iya. Main bareng game seperti itu. Seperti sekarang itu kan kadang anak-anak sering main game online seperti itu. Sehingga memang
mereka sehingga melupakan kewajibannya seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Memang sekarang game itu banyak menyita waktu anak-anak ya, Pak. Jadi mereka lupa karena mereka terlena dengan game online tersebut. Apakah ada Betul. itu, Pak? Apakah ada faktor-faktor lain di luar dari anak itu sendiri, Bapak? Nah, ini juga yang saya dapatkan bahwa di rumah mereka itu minim pengawasan dari orang tua itu, Bu. Yaitu orang tua di sekitar tempat saya mengajar itu kan kebanyakan sebagai petani. Mereka berangkat itu sangat pagi, pulangnya sangat sore. Kebanyakan mereka itu kan petani kentang yang memang sehari-hari kebanyakan waktunya itu habis di ladang seperti itu. Oh, iya iya iya, Pak. Berarti kurang perhatian dari orang tua ya, Bapak ya? Betul sekali, Bu, orang tua terkadang memang cenderung abai terhadap putra putrinya dalam hal belajar seperti itu. Mhm. Nah, Bapak ini, Pak Bihin ini sebagai gurunya, sebagai guru kelas 3, harapan Bapak untuk murid-murid Bapak ini bagaimana, Pak? Tentunya saya sangat berharap agar anak-anak saya itu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap semua kewajibannya, belajar dengan tekun, dan memiliki kesadaran seperti itu, Bu. Dan juga saya ingin orang tuanya itu mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah seperti itu. Luar biasa harapan Bapak memang, sangat-sangat luar biasa. Nah, dari harapan-harapan Bapak itu kan tadi terkendala penyebab-penyebabnya ya, Pak. Ada Iya, yang pertama betul. itu anaknya lupa karena keseringan main game online, kemudian juga kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, dari Pak Bihin sendiri, apakah Pak Bihin itu ada pemikiran atau ada yang dipikirkan bagaimana solusinya atau bagaimana cara menangani anak-anak yang seperti itu, Pak? Begini, Bu, sebenarnya terpikir oleh saya itu melakukan pendekatan personal terhadap anak-anak tersebut. Tentunya saya ingin menanamkan kesadaran pentingnya belajar dan juga pentingnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam hal ini mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu, Bu. Luar biasa, berarti pendekatan personal antar anak ya, Pak, ya? Iya, Berarti nanti betul. anaknya jenengan Pak bikin bawa bersama, saling ngobrol seperti itu ya, Pak, untuk pendekatan Bapak. Nah, kira-kira Pak ada solusi yang lainnya nggak, Pak, selain dari Bapak itu ingin mendekatkan diri Bapak ke anak-anak, Pak? Selain itu sebenarnya saya juga ingin menasehati perihal tentang dampak negatif dari banyaknya bermain game online seperti itu. Itu kan juga tidak baik untuk kesehatan, untuk tumbuh kembang baik mental dan juga psikologinya seperti itu. Sehingga saya ingin menyampaikan hal-hal yang kurang baik terhadap penggunaan berlebihan suatu game online seperti itu, Ibu. Oh iya, itu bagus itu Pak. Jadi anak-anaknya lebih memahami ya Pak, bagaimana dampak negatif dari game online tersebut. Kemudian strategi Bapak nih, strategi Pak Bihin Ya, untuk bisa anak-anak itu bisa terjalin komunikasi yang positif, bisa juga Bapak menyampaikan dampak-dampak negatif dapat diterima mereka. Nah itu kira-kira strateginya apa Pak? strateginya sebenarnya saya ingin membentuk suatu komunitas parenting seperti itu yang melibatkan orang tua lah. Karena kan seperti yang tadi saya sampaikan, masalahnya tidak hanya pada diri anak, tapi juga pengawasan orang tua kan itu juga penting. Sehingga dengan adanya komunitas itu, saya berharap bisa menyampaikan informasi baik dari saya selaku gurunya atau informasi dari sekolah. Dalam ini saya ingin membangun kolaborasi yang baik antara guru, murid, dan orang tua. Seperti itu, Bu. Bahwa ya, ini ya Pak. Nah, tadi Pak Bihin
sudah mengatakan penyebabnya, sudah mengatakan nanti solusinya tadi membuat apa tadi ya, membuat itu ya Pak ya, Komunitas parenting, komunitas parenting ya strateginya ya Pak ya, membuat komunitas betul. parenting untuk orang tua murid. Ini luar biasa Pak, itu bisa dibuat bagja ya Bapak ya nanti ya, nanti bisa dikembangkan lagi supaya bisa ditiru lah, bisa di ATM sama teman-teman sejawat lainnya yang memiliki juga masalah seperti Bapak. Nah, Pak, untuk kegiatan itu strateginya sudah ada, lah itu komitmen Bapak untuk melakukan kegiatan itu bagaimana, Pak? Tentunya saya berusaha ingin konsisten dan kontinu sehingga permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan yang saya hadapi ini bisa segera terselesaikan, dan juga seperti yang tadi Ibu bilang, seumpama ada rekan ataupun siapapun yang mengalami hal demikian bisa menjadi referensi seperti itu, Bu. Iya, luar biasa Pak Bihin. Benar ya Pak ya, perlu adanya komitmen dan kontinuitas untuk melakukan hal tersebut. Nah Bapak, untuk keterlaksanaan kegiatan ini, kira-kira pihak yang bisa mendukung Bapak untuk bisa berjalan secara kontinu itu siapa aja ya Pak ya? Tentunya saya perlu dukungan dari kepala sekolah, bantuan dari rekan sejawat, dan juga kolaborasi dengan wali murid dan siswa itu sendiri, Bu, biar apa yang saya angan-angankan itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu, Ibu. Luar biasa Pak Bihin. Berarti tadi Pak Bihin juga tidak hanya sendiri ya Pak ya. Pak Bihin juga melibatkan atasan Bapak yaitu kepala sekolah. Pak Bihin juga melibatkan orang tua murid di sini tadi melalui komunitas parenting tersebut. Bapak juga melibatkan teman-teman sejawat juga. Semoga tadi Pak Bihin sudah galau, tadi juga sudah menemukan solusinya sendiri Pak ternyata. Pak Bihin bisa ada penyebabnya, ada solusinya. Nanti Pak Bihin juga bisa berkomitmen ke depannya. Saya yakin Pak Bihin bisa memperbaiki, bisa meningkatkan murid-murid yang tadinya tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab, Bapak. Amin, seperti itu, Bu. Luar Ya, biasa ini luar bertanya. biasa ini Pak Bihin. Ya. Atas solusinya, bagaimana Pak setelah berbincang-bincang dengan saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah, Bu, tadi yang saya sebenarnya sedikit mengganjal, ada hal-hal yang saya pikirkan sedikit mulai plong, lega, mulai ada gambaran langkah saya nanti seperti ini, sehingga ya sedikit mengurangi beban pikiran saya seperti itu, Bu. Terima kasih luar biasa ini, Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti tadi tujuan Bapak untuk berbicara dengan saya, berbincang-bincang sudah terlaksana ya Bapak ya? Alhamdulillah ini sudah ada gambaran dan ide-ide yang perlu saya jalankan ke depannya, Ibu. Iya, Terima kasih alhamdulillah sekali. Bapak. Luar biasa sekali ya Pak Bihin ya. Pak Bihin tadi dalam menyelesaikan solusinya, tadinya hanya di pikiran Pak Bihin, di kepala Pak Bihin, bisa nantinya bisa terlaksana dengan baik. Saya tunggu foto-fotonya Bapak, saya tunggu info update terbarunya, supaya nanti bisa menjadi referensi juga bagi saya ya Bapak ya, jika saya mengalami hal yang serupa dengan Bapak. Siap. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Ya, Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak atas coaching dari Ibu Tika ini. Terima kasih. Semoga saya bisa lancar dalam melaksanakan yang saya rencanakan. Dan tidak lupa, insya Allah akan saya dokumentasi, Bu. iya, amin, amin, amin. Saya tunggu Bapak. Nah, ini Bapak, kan percakapan kita sudah selesai. Apa Bapak perlu ada yang ditanyakan lagi terkait permasalahan di kelas, Bapak? Ya, untuk sementara alhamdulillah saya cukupkan karena sementara permasalahan di kelas saya hanya seperti itu. Lain kali kalau ada masalah baru, Butika harus siap menjadi coach saya lagi. Seperti itu ya. Nah, iya, Bapak siap. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Saya akhiri ya, Bapak ya. Semoga kegiatannya bisa berjalan lancar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.